Oke, baiklah, kita hari ini akan membahas tentang data tunggal lah. Tentang data tunggal, kita akan membahas data tunggal. Nanti kita akan mencarikan data media, modus, kuartil, dan data simpanan baku. Baik, langsung aja contoh soal. Misalkan contoh soalnya adalah, jadi sebelum kita membahas semua mencari data media, modus, kuartil, dan simpanan baku, harusnya kita mengurutkan dulu data-data ini dari yang terkecil ke yang terbesar untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal berikut. Jadi coba kita urutkan data-data ini dari sesuai ini. 1, 2, sekarang data sudah kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar, maka langsung saja kita mencarikan pertama rata-rata. Jadi rumus rata-rata adalah equal dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Jadi X1 adalah data yang X1, X2 data kedua, X3 data yang ketiga, dan ini adalah data dan data yang seterusnya. Yang ini adalah banyaknya data yang kita peroleh. Jadi sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 9 full. Ini adalah banyaknya data. Jadi kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya data adalah 16. Dan sama dengan ini tinggal kita tambahkan aja. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya tambah. Jadi hasilnya adalah 75 per 15 sama dengan 5. Jadi rata-rata yang kita peroleh adalah 5. Yang ini rata adalah, jadi kita sekarang masuk ke median. 2 median. Dalam mencari median itu ada yang namanya data ganjil dan data genap. Jadi rumus untuk data ganjil dan data genap itu berbeda. Coba kita lihat ya. Data ganjil NE sama dengan data N tambah 1 per 2. Nah, ini untuk rumus data ganjil. Yang kedua, data genap. Data genap rumusnya D kemudian sama dengan data N per 2 tambah data
data N kedua tambah 1 per 2. Jadi dalam hal yang kita bahas ini, kita perlu mengetahui bahwa data yang kita punya ganjil atau genap. Jadi kita hitung aja untuk dari mencari rata-rata tadi sudah kita tahu bahwa data kita adalah ada 15. Jadi data kita ada 15. Jadi 15 itu termasuk dalam ganjil. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi langsung aja semuanya data N tambah 1 per 2. Jadi kita akan menggunakan rumus yang data ganjil ya. Ganjil. Jadi sama dengan data jadi N adalah banyaknya data. N banyaknya data adalah 15 tambah 1 per 2. Jadi data 16 per 2 sama dengan data data keempat. Jadi kita hitung aja untuk mengetahui medianya. Untuk mengetahui medianya 8 ya. Maaf sorry, ini adalah 8 bukan 4. 8 bukan 4 karena 16 bagi 2 adalah 8 ya. 8 adalah 8. Maka kita kan sudah mengetahui data yang ke-8 itu adalah mediannya. Jadi kita hitung aja sesuai dengan data ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dengan kita sudah mengetahui data yang ke-8, maka kita langsung bisa mengetahui mediannya. Mediannya adalah kita pada data ke-8 yaitu 5. Jadi mediannya adalah 5. Terus yang ketiga modus. Jadi modus adalah data yang sering banyak muncul ataupun data yang sering muncul. Jadi dengan kita melihatkan data, kita langsung bisa mengetahui modusnya. Jadi di sini adalah 2 ada 2 kali, 3 ada 3 kali, 4 ada 2 kali, 5 ada 2 kali, 6 sekali, 7 ada 3 kali, 8 sekali, 9 sekali. Jadi dalam data yang kita peroleh ini yang sering banyak muncul adalah 3 sama 7. Jadi modusnya adalah NU adalah 3 dan 7. Jadi inilah modusnya 3 dan 7. Baik, selanjutnya kita akan mencari kuartil. Jadi ya sudah di kuartil. Jadi nomor 4. Kuartil untuk mencarikan kuartil, untuk kita mencarikan kuartil, kita harus mengetahui dulu letak kuartilnya di mana. Nah, jadi untuk mencarikan letak kuartil
ada dua metode, itu genap ganjil. Kalau genap Q1 sama dengan letak Q1 sama dengan 1/4 dan ditambah 2. Maka Q2 sama dengan 1/2 dan 2 tambah dan 2 tambah 1. Maka Q3 sama dengan 3/4 dan tambah 1. Ini untuk kalau datanya genap. Jadi kalau untuk data ganjil, maka Q1 sama dengan 1/4 dan tambah 1. Maka Q2 sama dengan 1/2 dan tambah 1. Maka Q3 sama dengan 3/4 dan tambah 1. Jadi karena data kita tadi yang data yang kita peroleh adalah data ganjil, maka kita akan menggunakan rumus ganjil. Jadi kita akan mencari kuartilnya. Data Q1 sama dengan 1/4 dan tambah 1. Ini rumus untuk mencari letak Q1 dengan 1/4 15 tambah 1 sama dengan 16/4 dengan 4. Jadi letak Q1 adalah 4, maka Q1 dengan letak Q1 adalah 4, maka kita akan hitung aja ke datanya 1, 2, 3, 4, maka Q1 adalah 3. Simple kan, mudah kan? Kedua, letak Q2 sama dengan 1/2 N tambah 1 sama dengan 1/2 15 tambah 1 sama dengan 16/2 dan 8. Letak Q2 adalah 8. Sama seperti Q1, kita cuma menghitung aja di data letak B8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Q2 adalah 5. Simple dan mudah. Dan seterusnya letak Q3 sama dengan 3/4 dan tambah 1 sama dengan 3/4 16 tambah 1 dengan 3/4 16 ya, dengan 4/4 sama dengan 12. Jadi letak Q3 ini letaknya adalah letak di data Q12. Maka kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi Q3 sama dengan 7. Jadi Q3 adalah 7. Oke, simple, mudah-mudahan. Dan sekarang kita akan mencari rak. Rak adalah
rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil dengan rumus adalah sama dengan Q3 kurang Q1. Ya. Tadi nilai Q1, 2, dan 3 kita sudah mendapatkannya. Jadi nilai Q3 adalah 7 kurang Q1 adalah 3 sama dengan 4. Jadi rentang antar kuartil adalah 4. Yang terakhir kita akan membahas tentang ini kuartil pada dengan simpanan baku. Simpanan baku. Jadi rumus untuk simpanan baku adalah S sama dengan akar harian. Jadi untuk mengetahui simpanan bakunya terlebih dahulu kita harus mencari varian. Varian biasa disingkatkan dengan S2 dengan rumus sigma FB kurang ekbar kuadrat per F sigma F. Ini untuk mencari rumus varian ya. Jadi untuk memudahkan mencari tidak terlalu panjang untuk kita mencari tambah-tambah, kita menyelesaikan dengan bentuk tabel ya. Nilainya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. F-nya banyaknya data. Jadi langsung kita cari misalnya 2 ada 2 data, 3 ada 3, 4 ada 2, 5 1 2, 6 1, 7 ada 3, 8 1, 9 1. Jadi jumlah datanya adalah 15. Sekarang untuk mengetahui kurang ekbar kuadrat, langsung aja. Tadi kita sudah mencari rata-rata ya. Tadi kita sudah mencari rata-rata bahwa rata-ratanya adalah 5 ya. 5. Jadi kita dapat rata-ratanya adalah 5. Rata-ratanya adalah 5. Jadi langsung kita ini kan udah rumusnya, jadi XI langsung kita mencari XI kurang ekbar kuadrat. Jadi 2 kurang rata-rata 5 dikuadratkan sama dengan 2 kurang 5 adalah min 3. Min 3 adalah 9. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ini mendapatkan 4, ini 4, ini dapat 1, ini 0, ini adalah 1, ini 4, ini adalah 9, ini 16. Jadi
Ini kan untuk mengetahui banyak data 2, maka kita harus menambah satu kolom lagi, sigma fi x kurang x bar pada. Jadi ini kan sudah kita dapatkan, maka kita tinggal kalikan aja. 9 kali 2 18, 4 kali 3 12, 2 kali 1 2, 0 kali 2 0, 1 kali 1 1, 4 kali 1 12, 9 kali 1 9, 16. Jadi untuk lebih mudah kita masukkan ke dalam rumus ini, kita akan jumlahkan ini dulu. Jumlahkan ini dulu, 18 tambah 12 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 12 tambah 9 tambah 16. Maka kita akan dapatkan jumlah ini semua adalah 70. Maka untuk mencari variannya, S sama dengan sigma fi x kurang x bar kuadrat per sigma f sama dengan sigma fi x bar kuadrat. Ini sudah didapat dari tabel tadi, maka tinggal kita masukkan aja 70. Fi adalah jumlah banyaknya data per 15 sama dengan S berubah sama dengan 4,66 ya. Jadi S2 kita sudah dapat 4,66. Jadi untuk mencari sebanyak buku, S sama dengan angka dari varian sama dengan angka dari 4,66. Jadi untuk mencarikan sepengah buku sudah lebih mudah karena sudah kita dapatkan varian. Jadi angka dari 4,66 adalah dengan 2,158. Jadi inilah sepengah beku yang kita dapatkan 2,158. Baik kawan, untuk kesempatan ini saya membahas dari mencari rata-rata, kemudian modus, kuartil, pada dan sebagainya. Baiklah, tadi kita udah bahas masalah data tunggal. Sekarang kita akan bahas data kelompok. Data kelompok contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti kita akan menentukan rata-rata, median, modus, kuartil, dan simpangan beku. Baik, langsung aja kita akan mencari yang pertama. Untuk mencari yang pertama adalah mencari rata-rata. Pertama adalah mencari rata-rata. Oke, untuk mencari rata-rata dan untuk mencari rata-rata data kelompok menggunakan rumus X sama dengan sigma fi per sigma r. Jadi ini adalah rumus untuk mencari rata-rata data kelompok. Jadi untuk memudahkan untuk mencari ini, kita akan menambahkan kolom di sampingnya lagi. Contoh seperti ini. Nanti kita akan menambahkan
ke sampingnya lagi adalah untuk mencari FI TI-nya. Jadi yang pertama kita akan mencari TI. TI adalah nilai tengah antara batas bawah yang ini nama batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dua ya, berarti hasilnya adalah 21 tambah 25 dibagi 2. Nah, ini untuk mendapatkan TI-nya tambah dengan berarti dengan adalah 23. Jadi ini adalah nilai tengahnya dari nilai tengah per kelasnya ya, nilai tengah per kelasnya. Itu batas bawah tambah batas atas bagi 2, jadi 21 tambah 25 menjadi 46 ya, 46 bagi 2 adalah 23 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini 428, ini 433, ini jalan tambah 45 dapat 38. Jadi 438 ini 41 tambah 45 dapat 43, ini dapat 48 ya. Jadi ini yang telah terjadi ya. Jadi untuk mencari sigma FI, nah, sini kita kalikan aja 23 kali 4 jadi 92, 28 kali 8 ya, 24, ini 33 kali 14 menjadi 4, 62, 38 kali 12 45 ya, 4, 3 kali 10 orang 4, 30, 48 kali 2 adalah 96. Jadi jumlahnya adalah, jadi kita jumlahkan semua, jumlahkan 92 tambah 22, 92 tambah 24, 62 tambah 45 tambah 40 tambah 46, jadi menjadi 1760 ya. Nah ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Iqbal sebenarnya sigma FI kali FI per sigma FI. Jadi ini sebenarnya ini sudah terdapat dari tabel tadi, maka 7,1760 per sigma FI adalah ini semua, sigma FI adalah ini semua. Ini semua ini maaf sorry ya, ini 50 maaf sorry itu 50 berarti 1750 bagi 50 sama dengan 35,2. Nah jadi ini ya, jadi ini 35,2. Jadi nilai rata-rata dari data kelompok ini adalah 35,2. Nah seterusnya kita akan mencari median dari data kelompok ini. Median dengan rumus adalah MI sama dengan D tambah P setengah kalinya kurang F per F ya. Nah, ini rumus untuk median data kelompok. Jadi B adalah batas bawah kelas median. B ini B adalah batas bawah
F. F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas 9. F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi F adalah jumlah frekuensi median. F adalah jumlah frekuensi median. Ini adalah F besar. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi F kecil adalah jumlah frekuensi median. Jadi kita buat lagi tabelnya. Kita akan mencarikan letak median dulu, karena untuk mencari median kita harus mengetahui letak median dulu. Letak median adalah setengah kali M sama dengan 1/2 kali 50 sama dengan 50/2 sama dengan 25. Nah, jadi kita sudah mendapatkan letak median dulu. Jadi 25. Jadi untuk mengetahui B, batas bawah kelas median, kita harus mencari letak median dulu adalah 25. Jadi kita mencari frekuensi kumulatif, kita jumlahkan untuk sejumlah 25. Jadi kita jumlah 4 tambah 8 12 ya, 12 sampai 25, jadi tambah 14, jadi 26 ya, 26 berarti letak kelas median 25 udah dalam 26, jadi letak median di sini. Nah, di sini letak mediannya. Jadi setelah mengetahui letak mediannya, kita akan bisa mencari batas bawah kelas median, yaitu B. B adalah batas bawah kelas median. B sama dengan ujung batas bawah kelas median itu 31 kurang 0,5 sama dengan 30,5. Jadi kita sudah dapatkan B-nya 30,5. Langsung kita masukkan ke rumus ya, rumus mediannya. B sama dengan B tambah I baru setengah M. Jadi nilai-nilai semua ini kita masukkan. B adalah 30 tambah 5. B adalah panjang kelas adalah panjang kelas ini. Jadi kita bisa hitung 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi panjang kelasnya adalah 5 tengah kali N, tadi udah dapat 25. Jadi F ini adalah frekuensi kumulatif jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi sebelum ini kan atas kelas median, jadi jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi 4 tambah 8 sama dengan 12 per F jumlah frekuensi median. Jadi jumlah frekuensi median adalah 14 ya. 14 ya, sama dengan 30,5 tambah 5. Nah, ini adalah langsung 25 kurang 12 adalah 13 per 14 sama dengan 30,5 tambah 20,5 tambah
5 kali 13 65 per 14 sama dengan 30,5 tambah 65 bagi 14 adalah 4,54 sama dengan, nah ini tinggal kita gunakan aja, berarti menjadi 35,14. Nah, jadi inilah median dari data kelompok tadi adalah 35,14 ya. Terus kita akan mencarikan modus. Nah, jadi untuk mencarikan modus dengan rumus sama dengan BP B tambah B lalu D1 per D1 tambah D2 ya. Dengan B adalah kita buat kelas modus D1 frekuensi kelas modus dikurangi sebelum kelas modus. D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelum kelas modus ya. Nah, dikurangi sebelum kelas modus. D2 adalah kebalikan dari D1. D2 adalah frekuensi dikurangi setelah kelas modus. Nah, jadi D1 adalah dikurangi, D1 adalah frekuensi dikurangi D1 adalah frekuensi yang dikurangi sebelum kelas modus. Jadi D2 dikurangi setelah kelas modus ya. Jadi langsung aja kita buat lagi tabel nilai 21, 25. Jadi kelas modus adalah frekuensi adalah yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Nah, jadi kita lihat di sini yang memiliki frekuensi yang tertinggi adalah yang ini 14 ya, 14. Nah, ini kelas modus ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan kelas modul, kita bisa langsung mencarikan B. B-nya adalah 31 kurang 0,5 sama dengan 30,5 ya. Kita sudah mendapatkan B. Jadi kita mencari D1 sama dengan kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Yaitu 14 kurang 8 ya, 8 sama dengan 6 ya. 6. D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus, yaitu 12 ya. Berarti 14 kurang 12 sama dengan 2. Dengan sudah dapat data-data ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan D tambah D1 per D1 tambah D2 sama dengan 30,5 tambah yang kelas tadi 5 ya, 5. D1 adalah 8 6 per 6 kurang 2. Nah, ini ya. Tambah ini tambah ya, tambah bukan kurang. Jadi sama dengan 30,5 tambah 5 6 per 8 ya. Jadi kita
langsung 30,5 tambah 6 kali 5 adalah 30 ya, 30 per 8 sama dengan 30,5 tambah 30 per 8 adalah dapatkan 3,75. Jadi modus adalah 30,5 tambah 3,75 adalah 34,25. Nah, ini adalah modus yang sudah kita dapat, yaitu 34,25. Lanjut. Selanjutnya kita akan mencarikan kuartil. Nah, untuk mencarikan kuartil dengan rumus untuk mencarikan kuartil kita terlebih dahulu mencarikan letak kuartil ya, atau letak K1 atau K3 ya. Jadi langsung aja kita buat tabel nilai K1, K2, 5, 26. Nah, dengan data-data seperti ini kita akan mencari dulu letak kuartil ya. Letak K1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 ini 50 sama dengan 50/4 sama dengan 25. Jadi letak K1 ini bukan 25, 50 bagi 4 adalah 12,5. Jadi letak K1 pada nilai 12,5. Jadi tinggal kita jumlahkan ya frekuensi kumulatifnya 4 tambah 8 adalah 12 belum sampai 12,5. Berarti belum cukup, nanti tambah 14 berarti letak K1 berada di K1. Ini untuk mencari K1 sama dengan B tambah P 1/4 kali N kurang F per F. Ini adalah rumus kuartil 1 ya. Kuartil 1. Jadi P adalah batas B adalah batas bawah kuartil ya. Jadi B batas bawah kuartil berarti B 31 kurang 0,5 ya. Berarti B 30,5, hanya kelasnya 5. Jadi 1/4 kali N dapatnya ini 12,5 ohm. F adalah jumlah frekuensi kuartil sebelum kelas kuartil. Jadi 4 tambah 8 12 per frekuensi kuartil 14. Jadi sama dengan 30,5 tambah 5. Jadi 12,5 kurang 12 adalah 6,5 per 14 sama dengan 30,5 tambah 5 kali 0,25 adalah 2,5 per 14 ya. Jadi sama dengan 30,5 tambah 0,17 sama dengan 30,60. Jadi
kuartil pertama adalah 30. Pertama. Ya, nanti kita sekarang mencari. Kita sekarang langsung mencari kuartil ketiga. Letak K3 sama dengan 1/4 3. Letak K3 letak ketiga adalah 3/4 kali 50 sama dengan 3 sama dengan adalah 150/4 sama dengan 37,5. Jadi letak ketiga pada daftarnya adalah 37,5. Jadi kita jumlahkan semuanya nih. Ini 12, 15, 26 baru sampai 37 ya. 26 tambah 12 38. Nah, 38 berarti sudah masuk 37,5. Berarti letak kuartil ketiga di sini. K3. Jadi K3 sama dengan B tambah P 3/4 kali N kurang F per F. Jadi langsung aja. B adalah atas bawah K3 36 kurang 0,5 berarti 35,5 tambah dengan plus 5 3/4 kali N adalah 37,5 kurang F adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum K3 ya. Jumlah kumulatif sebelum K3 itu jumlah 4 tambah 8 tambah 14 jadi 26 ya. 26 per frekuensi kedua 12 K3 sama dengan 3,5 sama dengan adalah 35,5 tambah 5 jadi 11,5 per 12 ya sama dengan 35,5 tambah 11,5 kali 5 kali 5 adalah 57,5 per 12 sama dengan 35,5 tambah 57,5 per 12 adalah 4,79 dengan 40,29. Jadi K3 adalah 40,29 ya. Terus selanjutnya kita akan mencari rak. Jadi mencari rak adalah rak dengan K3 kurang K1 sama dengan, jadi K3 tadi sudah kita dapat 40,29 kurang K1 nya juga sudah kita dapat 30,67. Jadi sama dengan 9,62. Jadi raknya adalah 9,62. Jadi raknya adalah 9,2. Rumus rak adalah K3 40,29 kurang K1 30,67. Jadi kita dapatkan adalah 9,62 ya. Yang terakhir kita akan mencari simpangan baku. Jadi simpangan baku adalah rumusnya S
akar S2. S2 sama dengan sigma EI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ini adalah simpangan baku biasa ya. Simpangan baku biasa. Jadi untuk memudahkan kita membuatkan belajar terus nilai 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35. Nah, jadi kita akan mencarikan dulu nilai tengah ya, nilai tengah X1. Nah, nilai tengah tadi kita sudah jelaskan bahwa nilai tengah adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2, yaitu contohnya 21 tambah 25 bagi 2, 21 tambah 25 adalah 46 bagi 2 tentu 23 ya. Begitu juga seterusnya. Ini 28, 33, XI adalah nilai tengah ya, nilai tengah antara 21 tambah 25 bagi 2. Ini seterusnya per kelas ya. Jadi tadi kita sudah mencari rata-rata kelas kelompok. Jadi kita sudah dapat ini rata-rata tadi sudah dapat ini. Kita cari rata-rata adalah 35,2 ya, 35,2 itu rata-rata. Berarti 3 kita carikan ini XI kurang X bar. Nah, kita mencarikan ini. Jadi XI adalah 35 XI adalah 23 kurang rata-rata 35,2. Jadi kita dapatkan adalah min 12,2. Dan seterusnya kita juga 28 kurang 35,2 kita dapatkan min 7,2. 33 kurang 35,2 kita dapatkan min 2,2 dan seterusnya ya. Jadi untuk mencari S2 kita memerlukan XI kurang X bar kuadrat. Jadi kita langsung aja XI kurang X bar kuadrat ya. Jadi kita min 12,2 kuadrat kita kuadratkan, jadi dapatnya 148,84. Nah ini ya, ini itu juga 7,2 kali 7,2 kita dapat 51,84. Dan seterusnya 4,84 dan seterusnya 7,84 dan seterusnya jadi setelah kita mencari XI kurang X bar kuadrat, maka kita akan jumlahkan semua. Ini sigma ya. Nah, kita jumlahkan semua. Jadi dapat 438,04. Jadi sudah mudah kita untuk masukkan ke dalam rumus. S2 sama dengan sigma XI kurang X bar kuadrat per N per 1 sama dengan sigma XI kurang X bar kuadrat adalah yang ini 438,04 per N nya yang ini 50 kurang 1. 50 kurang 1 jadi sama dengan 438,04 per 9 sama dengan 8,93. Nah, ini baru kita dapatkan S2 nya. Jadi langsung kita mencari S sama dengan akar S2 sama dengan akar 8,93.
93 sama dengan akar dari 8,93 adalah 2,98. Nah, jadi simpangan baku adalah 2,98. Nah, ini simpangan baku dengan cara biasa ya. Jadi cukup di sini pembahasan kita. Tadi kita udah membahas tentang data tunggal, udah mencari rata-rata median. Jadi data tunggal kita bisa mencari data median, modus, kuartil, dan simpangan baku. Dan juga data kelompok ini kita mencari rata-rata median, modus, kuartil, dan simpangan baku. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, mungkin banyak kekurangan dan penyampaiannya kurang jelas, mohon maaf. Salam statistik.